Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Faqad qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ. Shadaqallahu adzim wa shadaq habibul karim wa nahnu ala dzalika minasyahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Hadirin wal hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Puji dan syukur marilah kita sama panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala, yang mana alhamdulillah dengan kudrat dan iradatnya kita semua masih diberikan kesempatan oleh Allah untuk selalu melaksanakan segala perintah Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan kita semua termasuk hambanya yang selalu bersujud bersyukur atas nikmat yang Allah berikan. Hadirin wal hadirat dirahimakumullah. Setiap manusia bertingkat keimanannya, naik keimanannya, naik derajatnya, naik harta dan kekayaannya, naik martabatnya, pasti semua akan diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Di dalam Al-Qur'anul Karim Allah Subhanahu wa taala berfirman, وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ. Musibah bisa dikelompokkan dua sudut pandang. Yang pertama, apabila musibah yang ditimpa musibah adalah orang-orang yang beriman, orang-orang ahli ibadah, orang-orang yang takwa dan ahli kebajikan, maka musibah itu Allah jadikan sebagai ujian buat dirinya. Sebagaimana tadi dalam Al-Quran, وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ. Hadirin rahimakumullah, kecuali bagi orang-orang yang sabar bila mana menghadapi musibah, maka musibah itu menjadi ujian baginya. Tatkala Allah menguji kita sabar, tatkala Allah menguji kita tahan, tatkala Allah menguji kita kembalikan kepada Allah Subhanahu wa taala, alladzina idza asabathum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Maka Allah membayar dengan kalimat ulaika alaihim sholawatun mir rabbihim wa rahmah wa ulaika humul muhtadun. Bagi orang-orang yang sabar apabila diberi ujian Allah, diberi musibah oleh Allah, diberikan cobaan oleh Allah Subhanahu wa taala, kembali kepada Allah dan dia bersabar, ulaika alaihim sholawatu mir rabbihim. Bagi mereka rahmat dan kasih sayang Allah Subhanahu wa taala, ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Artinya musibah bila mana tertimpa orang yang beriman bertakwa kepada Allah, maka dia musibah itu akan menjadi penghapus dosa. Allah angkat martabatnya, Allah angkat derajatnya. Karena dia apa? Karena dia ikhlas lillahi ta'ala, sabar atas musibah. Itu sudut pandang yang pertama. Sudut pandang yang kedua, apabila musibah menimpa kepada orang yang durjana, ahli maksiat, tempatnya tempat maksiat, suka dipergunakan untuk berjudi dan lain sebagainya, jahil, zalim, tidak mau beribadah, tidak mau mengikuti apa yang diperintahkan Allah dan Rasulnya, maka itu musibah dikategorikan sebagai siksaan atau teguran dari Allah Subhanahu wa taala. Coba kita perhatikan ayat Al-Quran yang satu kini. Afalam yasiru fil ardi fayanzuru kaifa kana akibatul ladina min qablihim. Afalam yasiru fil ardi, maka apakah mereka tidak mengadakan perjalanan di muka bumi ini?
Fayanzuru kaifa kana akibatul ladina min qablihim. Apakah kalian tidak memperhatikan bagaimana orang-orang terdahulu yang Allah tenggelamkan, yang Allah benamkan, yang Allah siksa? Kaum Nabi Musa Allah tenggelamkan di Laut Merah. Kaum nabi-nabi yang lain Allah tenggelamkan ke dalam tanah. Itulah tandanya bila mana musibah ujian menimpa kepada orang-orang bermaksiat, orang yang tidak beriman, orang yang tidak mau menerima petunjuk dari Allah dan Rasulnya, maka Allah memberikan musibah itu sebagai siksaan di dunia, belum nanti siksaan di akhirat. Oleh karena itu, hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, apapun bentuknya musibah yang menimpa kita semua, kita terima dengan sabar, kita terima dengan ikhlas, kita terima dengan lillahi ta'ala. Kembalikan semua kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau sabar, kalau ikhlas, maka Allah akan memberikan ampunan dosa dan kita diangkat derajatnya di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang sabar di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apapun musibahnya, bentuk musibah besar ataupun kecil, bencana alam, banjir dan lain sebagainya, apapun musibahnya, bila mana kita sabar, ikhlas lillahi ta'ala, maka Allah akan memberikan ampunan kepada kita. Dan apabila kita mati, akan menjadi mati syahid atau mati fisabilillah. Demikian, semoga bermanfaat kultum yang sedikit ini. Mohon maaf bila mana akuran wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.